Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya RH Channel. Salam semangat. Itu saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan pembuatan presentasi. Ya, khususnya ini materinya adalah teknik presentasi yang efektif. Bagaimana kita melakukan presentasi yang efektif? Ada 4 cara, ada 4 langkah agar kita itu melakukan presentasi dengan efektif. Di antaranya yang pertama adalah menyiapkan konten dan menyusun slide. Ya. Yang kedua, visualisasi konten presentasi. Yang ketiga, kenapa atau bagaimana presentasi itu dikatakan salah. Dan yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi pemirsa dalam presentasi. Yuk kita ikuti materinya berikut ini. Ya, bagian B adalah teknik presentasi yang efektif. Dikatakan bahwa sebuah slide yang efektif itu akan mampu menjelaskan ide dan gagasan yang ingin disampaikan oleh seorang presenter. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, kita ikuti dulu 4 langkah berikut ini, ya. Yang pertama, kita itu harus menyiapkan konten dan penyusunan slide. Jadi sebelum kita presentasi, siapkan dulu kontennya, apa materinya ya. Kemudian kita bentuknya seperti apa slide-nya dan lain sebagainya. Dalam penyusunan konten itu, menyiapkan konten itu, kita bisa menggunakan konsep Petaminda. Beberapa bulan yang lalu kita sudah mempelajari tentang konsep Petaminda ya. Jadi konsep tersebut bisa kita gunakan untuk pembuatan konten dalam penyusunan slide. Di dalam penyusunan atau menyiapkan konten penyusunan slide ini, tadi yang diperhatikan adalah ide-ide ya. Ide apa saja yang akan kita tuangkan dalam presentasi tersebut. Itu langkah pertama, kita harus menyiapkan konten. Dan kedua, yaitu visualisasi konten presentasi. Visualisasi ini berkaitan dengan gambar ya. Visualisasi itu berkaitan dengan gambar. Apa yang harus dipersiapkan dalam visualisasi ini? Di antaranya adalah bagian A ya. Bagian A itu menjelaskan tentang membuat outline sebagai kerangka dasar. Jadi outline kita buat dulu ya. Kita buat dulu sebelum kita membuat slide atau melakukan presentasi. Kerangka dasar itu misalkan kita akan membuat sebuah tema tentang apa nih, misalkan tentang belajar atau tentang pendidikan atau tentang yang lain-lainnya. Itu kita buat dulu kerangkanya atau outline-nya ya. Yang kedua, kita harus menyiapkan kertas. Untuk apa kertas disiapkan di sini? Nah, kertas di sini kita untuk coret-coret, untuk membuat kerangka ya, untuk membuat kerangka di kertas tadi itu kita bisa membuatnya dengan langkah-langkah konsep Petaminda tadi. Jadi konsep Petaminda dituangkan di dalam kertas ini dengan urutan-urutan yang baik dan dengan urutan-urutan materi yang akan kita bahas nanti. Terus yang ketiga, kita akan membuat sketsa. Nah, kalau sketsa itu yang harus diperhatikan adalah alur ceritanya. Alur ceritanya itu jangan dibolak-balik ya, jangan dibolak-balik. Jadi harus berurutan, jadi dari poin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jangan dibolak-balik atau jangan ngacak. Dan ya, teknik presentasi yang efektif yang ketiga adalah kita harus memperhatikan juga kesalahan dasar slide presentasi.
Kenapa dikatakan di sini kesalahan dasar presentasi itu yang harus diperhatikan dalam pembuatan slide atau presentasi? Nah, diantaranya di sini adalah yang harus diperhatikan adalah animasi. Animasi itu sejenis gerakan ya, gerakan pada slide. Kemudian gambar, kita harus membuat gambarnya yang baik, menunjukkannya dengan baik. Gambarnya juga harus sesuai dengan tema. Jangan temanya A, nanti gambarnya disisipkan dengan gambar B. Kemudian warna pun harus sesuai. Kalau warna tidak sesuai, itu akan mengurangi daya minat dari audiens. Kemudian font juga harus kita perhatikan ya. Lalu shape itu sejenis gambar-gambar ya, jenis gambar-gambar, misalnya gambar segitiga, segi empat, lingkaran, dan lain sebagainya. Lalu transisi, nah transisinya pun harus kita perhatikan dengan tema yang ada, jangan sembarang kita terapkan transisi tersebut. Nah selain itu video, kita bisa menyisipkan video-video dalam presentasi. Jadi video tersebut nanti akan terbuka, akan bisa ditonton langsung dalam presentasi tersebut tanpa harus memutar dari video aslinya ya. Yang berikut adalah beberapa kesalahan dasar slide presentasi, yaitu terlalu banyak teks yang terlalu banyak, berlebihan ya. Kemudian perpaduan warnanya kurang menarik ya. Kemudian font yang susah dibaca, ini dihindari. Font yang susah dibaca perlu dihindari. Jadi jangan kita memilih font yang sulit untuk dibaca. Cari font yang standar, yang bagus tapi bisa terbaca. Dan terlalu banyak bullet point. Bullet point itu sejenis number huruf ya. Number huruf, cuma dia bukan berbentuk huruf, bukan berbentuk angka juga, tetapi berbentuk gambar atau simbol-simbol, dan misalkan segi empat kecil, lingkaran, dan lain sebagainya. Tanda panah juga ya bisa termasuk ke dalam bullet ya, itu bullet namanya. Juga jangan terlalu banyak data, jadi datanya itu jangan berlebihan dalam satu slide, dalam satu lembar slide atau dalam satu halaman slide. Jangan terlalu banyak membahas data ya, misalkan dalam satu slide itu hanya satu data yang dibahas. Misalnya gini, slide 1 membahas tentang poin A, slide 2 membahas poin B, slide 3 membahas poin C, dan seterusnya. Jadi jangan dikumpulkan A, B, C, D, E itu dalam satu slide. Itu pasti akan membuat slide itu terisi penuh, kelihatan penuh, rapat, sehingga hurufnya kecil, dan setelah itu pasti tidak akan terbaca oleh audiens, apalagi audiensnya yang duduknya di belakang, misalkan itu terlalu jauh dengan slide atau dengan layar ya, tampilan presentasi ya. Teknik lain ketika kita akan membuat presentasi yang efektif adalah kita harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi pemirsa dalam presentasi. Faktor-faktor apa saja yang membuat audiens atau pemirsa itu tertarik dengan presentasi kita ya. Di sini ada bagian A ya, faktor yang mempengaruhi pemirsa untuk memperhatikan dan mengikuti presentasi kita adalah A, itu unsur yang dapat mempengaruhi pemirsa, diantaranya satu, etikal ya. Etikal di sini dikatakan kita harus bisa mengungkapkan kata sesuai dengan karakter pemirsa atau sesuai dengan karakter audiensnya. Misalnya kalau kita presentasi dengan orang-orang tua, berarti kita harus bisa memahami karakter orang tua itu seperti apa ya. Jangan kita presentasi dengan orang tua tapi bahasa kita bahasa anak-anak atau bahasa gaul atau bahasa yang lainnya, itu pasti tidak akan nyambung, tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang tersebut ya. Itu yang disebut dengan etikal. Begitu pula sikap kita harus berbeda apabila kita berbicara dengan seorang perawat misalnya ya, atau dengan orang-orang yang lainnya seperti guru. Nah itu harus kita bedakan intonasinya, gaya bahasanya, dan
bahasa itu sendiri. Ya, jadi kita harus melihat siapa audien itu. Yang kedua itu logikal. Logikal ini bisa dikatakan sebagai unsur-unsur yang terkait dengan fakta dan data. Jadi fakta dan data yang dimaksud di sini adalah apabila yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain untuk menyanggah. Jadi kalau presentasi kita ingin lancar, ingin lurus, ingin berhasil, maka kita harus menyiapkan data yang sesuai dengan aslinya, yang sesuai dengan kenyataan. Kalau misalkan datanya misalkan 7, berarti kita harus menyampaikannya 7. Nah, data tersebut harus real. Jadi bukan data yang dibuat-buat, bukan data yang mengada-ada. Kalau data dibuat dengan mengada-ada, itu pasti nanti akan timbul masalah ya oleh audien. Bisa saja audien itu menyanggah, oh data ini salah. Bisa saja audien itu banyak bertanya, kenapa bisa seperti ini datanya? Nah, seperti itu. Jadi logikal itu yang logik ya, yang logik, yang masuk akal, data yang masuk akal, bukan data yang dibuat-buat. Yang ketiga yaitu emosional. Nah, emosional di sini adalah unsur yang terkait ketika kita memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa atau kepada audien, ya, sehingga mereka itu merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita ya akan berbicara di pikiran kita. Namun emosi yang ada pada slide akan berbicara di hati audien. Jadi kalau di slide emosinya emosi sedih, terus kita menyampaikannya dengan suara yang gembira, dengan muka yang senang, dengan muka yang riang, maka tidak akan nyambung antara ucapan kita dengan wajah dan dengan isi materi tersebut. Itu yang disebut dengan emosional. Ya, kalau teksnya gembira, maka kita harus gembira, suara kita pun harus lantang, harus bergembira. Jangan ucapannya itu dibuat-buat sedih. Baik, yang berikutnya adalah teknik penyampaian presentasi yang baik. Baik ya, kita lanjut. Bagian berikutnya adalah tentang teknik penyampaian. Bagaimana teknik menyampaikan presentasi dengan baik? Kita harus tahu sebagai presenter atau sebagai orang yang menyampaikan presentasi, kita harus tahu teknik-tekniknya agar materi kita itu diterima dengan baik oleh audien atau oleh pendengar ya. Teknik tersebut diantaranya kalau yang normal itu kan kita menjelaskan materi sesuai dengan yang sudah ada di dalam slide ya, misalkan poin-poinnya saja ya. Poin-poinnya saja. Nah, misalkan poin itu misalkan tanda-tanda orang yang sedang gembira. 1, misalnya sering tertawa. 2, selalu riang. 3, selalu tersenyum. Itu kan poin-poin ya. Nah, sebelum kita melakukan hal-hal lain, jadi poin-poin tadi itu jangan disebutkan langsung berurutan secara formal. Kita bisa selingi dengan misalnya humor atau canda dulu biar mereka bisa refresh ya otaknya yang sudah jenuh, mungkin sudah bosan dengan materi kita. Kalau kita tambahkan dengan humor, mereka nanti akan refresh ya, dan akan siap lagi untuk mendengarkan materi kita. Yang kedua, selain humor, kata humor, bercanda, kita juga bisa menggunakan teknik bercerita ya. Jadi kita sambil cerita sambil menjelaskan materi tersebut. Artinya kita menyampaikan poin-poin yang ada di slide itu dengan gaya cerita. Jadi tidak per poin langsung, tapi kita panjang lebar buat skenario cerita dari materi-materi itu. Nah, dengan demikian mereka tidak terasa kalau mereka sedang kita tuntun ke arah materi itu, karena kita menyampaikannya sambil bercerita. Tentunya ceritanya bukan cerita yang beda, kita harus bercerita sesuai dengan tema yang ada di dalam slide tersebut. Itu adalah teknik penyampaian presentasi yang baik. Jadi kita pahami dulu, jangan asal presentasi aja, jangan asal maju aja, jangan asal ngomong aja. Kita harus pahami dulu ya, bagaimana sih cara presentasi yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik.
lalu bisa membuat slide dan melakukan presentasi dengan baik juga. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.